Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Mari sama-sama nyatakan pujian. Yesus, Anak Allah Maha Kudus, tercurahlah darah-Mu yang kudus. Surga bumi sujud menyembah-Mu, Allah Bapa dalam nama-Mu. Sama-sama. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan oh. Kudus kasih-Mu Yesus, kudus, kudus kasih-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus. Sekali lagi nyatakan pujian ini, saudara, katakan kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku. Kudus, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu. Sama-sama katakan kudus, kudus nama-Mu. Oh, kudus nama-Mu Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukur kita Yesus. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yuk semua tepuk tangan. Yeah. Yes, haleluya. Here we go. Cakrawala berangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
duduk saudara yang dikasih Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita bangga sekali punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, amin. Haleluya. Meskipun hari-hari ini mungkin engkau sedang menantikan jawaban doa, tetap percaya di dalam Tuhan pengharapanmu tidak akan pernah sia-sia. Doamu dijawab Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dengan iman sama-sama katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama kita naikkan pujian. Tak selalu, amin, Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan Tuhan bekerja, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, amin, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang Dia jawab. Haleluya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Firman Tuhan katakan, Dia melakukan lebih banyak dari apa yang kau doakan. Amin. Lebih banyak dari apa yang kau doakan. Jadi Dia tahu persis keadaanmu, Dia tahu persis kebutuhanmu. Hari ini saudara, sesuatu yang dahsyat sedang Dia kerjakan bagi kita. Ini waktu yang tepat engkau datang kepada Tuhan dan alami mujizatnya. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman naikkan pujian ini. Dan percaya perkara yang luar biasa Dia kerjakan bagi kita pagi hari ini. Sebab Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Katakan dengan iman. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
kali kami menyembah kepadamu. Ada sesuatu yang kau singkapkan dalam setiap hidup kami. Ada sesuatu yang harus kami tanggalkan Tuhan. Yaitu setiap manusia lama kami. Dan seringkali Tuhan kami terjebak dengan cara hidup kami yang lama. Dengan pola pikir kami yang lama Tuhan. Seringkali kami memikirkan cara kerja-Mu Tuhan dengan cara pola pikir cara kerja kami. Tapi Tuhan biar pagi hari ini, mari Engkau kuasai setiap pikiran kami. Engkau kuasai setiap hati kami Tuhan. Supaya cara pemikiran kami boleh ambil cara pemikiran-Mu Tuhan. Tuhan seringkali kami mendiskreditkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Seringkali Tuhan kami memikirkan bahwa Engkau tidak peduli atas hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan, ketika kami datang di tempat ini mungkin kami punya pikiran itu Bapa. Kami minta kuasa Roh Kudus. Supaya kuasa Roh Kudus merubah setiap cara pikir kami. Supaya hidup kami boleh diluruskan kembali. Dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Rindulah hati kami Tuhan. Untuk kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Karena tanpa perjumpaan dengan Engkau Tuhan, hidup kami akan menjadi kosong. Berbicaralah kepada kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Urapi setiap pikiran kami, hati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita ada lagi di dalam rumah Tuhan. Dan kita akan lihat satu kebenaran firman Allah dulu. Di mana Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Bahwa Tuhan minta hidup kita itu harus meningkat. Tidak boleh hidup kita itu begini-begini aja. Dan saya percaya bahwa hidup kita itu harus ada namanya punya progres. Dulu begini harus maju seperti ini. Jadi ada peningkatan. Gak ada sesuatu pun orang di muka bumi ini ketika kita tanya. Mau gak hidupmu mundur? Gak ada. Maunya hidupnya maju. Nah demikian juga dengan Bapa kita di surga. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu mau hidup kita itu jauh lebih hari lebih baik. Nah sebab itu saudara, Tuhan kadang-kadang izinkan adanya namanya persoalan, masalah. Untuk supaya mengolah hidup saudara dan saya. Supaya kita mengalami sesuatu yang namanya proses. Supaya kita bisa berkata bahwa hari ini aku mengalami Tuhan. Nah pagi hari ini saya mau bicara sesuatu yaitu kita menikmati Tuhan itu di gunung yang kudus, di gunung yang kudus. Jadi bagaimana saudara dan saya itu kita menikmati Tuhan dalam hidup kita. Nah banyak orang itu kelihatannya dia kecewa, dia mulai mundur dari Tuhan. Karena dia melihat kemudian dia membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia melihat kenapa si A, B, C ini hidupnya kok lebih enak dari saya. Padahal yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, apa yang ada di dalam hidup kita itu yang kita nikmati. Jadi kita tidak bisa kemudian lihat oh si A ini kok jauh lebih kaya dari kita, kok lebih sukses dari kita. Tuhan itu perlengkapi dalam hidup saudara dan saya itu beda-beda. Makanya kita nikmatilah Tuhan sepanjang kita bisa menikmati. Nah ada satu orang raja yang luar biasa di dalam kitab Perjanjian Lama. Yang bernama Raja Daud. Raja Daud ini bukan juga dikatakan dia orang yang baik. Raja Daud ini kalau kita lihat itu orang jahat. Dia bisa rebut istri orang, dia matikan suaminya, orangnya jahat. Tapi yang saya lihat, kenapa kemudian Allah memulihkan hidup daripada Raja Daud? Saya juga suka membandingkan antara Raja Saul dan Raja Daud. Saul ini cuma buat sesuatu yang kelihatannya sepele.
Dia mengambil bagian yang harus nabi kerjakan, yaitu mempersembahkan. Tapi Daud itu fatal. Kalau saudara tanya sama orang yang ada di dunia ini, semua pasti akan berkata Daud jahat. Tapi kenapa Tuhan itu bisa angkat Raja Daud? Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa loh Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah kemudian menyetujui apa yang Daud buat. Tapi kenapa Tuhan kemudian mengangkat hidup daripada Raja Daud? Karena Raja Daud masuk dalam pertobatan. Dia mengakui setiap salah dia. Waktu Nabi Nathan menegur dia, dengan hati yang tulus, Raja Daud mengakui kesalahannya. Beda dengan Saul. Saul tidak pernah mengakui kesalahannya. Dia merasa dirinya benar. Itu yang membuat Saul dibuang. Hari ini pun sama saudara dan saya. Bukan saya berkata begini, oh seolah-olah kita ini gak ada salahnya. Kita ini banyak dosa. Apalagi saya. Karena kalau saya ngomong saudara banyak dosa, saudara bisa marah sama saya. Saya ini juga banyak dosa. Tapi yang Tuhan minta hari ini kita setiap hari kita masuk dalam pertobatan. Tuhan lebih senang yang namanya bertobat. Dan kemudian Tuhan tidak pernah kompromi dengan namanya dosa yang dibuat oleh Daud. Dan akibatnya seluruh keluarga Daud itu hancur. Tapi Daud mengalami pemulihan. Nah di dalam pemulihan Daud ini dia menuliskan di dalam kitab Mazmur 24. Kita lihat ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ini sebuah ungkapan daripada Raja Daud yang saudara dan saya juga harus bisa kemudian kita harus bisa memahami tentang ini. Di mana Tuhan minta ketika Raja Daud coba mengungkapkan isi hatinya, bagaimana dia mau berjumpa dengan Tuhan itu di atas gunung yang kudus. Tuhan itu selalu ada di atas gunung. Bicara tentang kekudusan Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 kita lihat dulu saudara. Dikatakan begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ketika Daud jatuh di dalam dosa, kemudian Allah memulihkan hidup dia, ungkapan daripada Raja Daud, kemudian dia berkata, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kemudian kita lihat ayat yang keempat, dia kasih sebuah kriteria. Kemudian di kriterianya itu apa saudara persyaratan untuk orang bisa berjumpa dengan Tuhan di atas gunung Tuhan yang kudus. Dia berkata orang yang bersih tangannya. Daud menyadari bahwa tangannya kotor. Makanya ketika Daud minta sama Allah untuk mendirikan bait Allah, Allah tidak mengizinkan Daud mendirikan bait Allah. Karena Allah berkata di tanganmu ada sesuatu yang jahat, yang kotor. Sehingga yang diizinkan untuk membuat yang namanya bait Allah itu adalah anaknya Salomo. Daud berkata orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5, kemudian dikatakan ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau saya boleh putar ayat ini berkata begini. Orang yang akan menerima berkat dari Tuhan adalah orang yang tangannya bersih, orang yang murni hatinya, orang yang tidak menyerahkan hidupnya kepada penipuan, dialah yang akan menerima berkat Tuhan. Amin. Jadi nggak usah bingung lagi, kita bingung cari berkat Tuhan, langkah-langkah untuk menerima berkat Tuhan. Banyak kan pendeta khotbah begitu. 5 langkah, 7 langkah menerima berkat Tuhan. Tuhan kasih sesuatu yang sederhana. Untuk bisa menerima berkat daripada Tuhan, saudara tangan saudara itu harus bersih. Artinya mengerjakan sesuatu itu harus bersih. Jangan sesuatu yang jahat. Kemudian hati saudara itu harus murni. Kemudian saudara tidak hidup dalam penipuan. Nah saya coba ungkapkan ada 3 poin. Pada pagi hari ini, bagaimana kita menikmati Tuhan di gunungnya yang kudus. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan
di gunung Tuhan yang kudus. Banyak orang tidak bisa menikmati. Seringkali Bapak Ibu Saudara diingatkan sama gembala senior kita ketika kita ada di gereja, nikmati Tuhan di gereja. Jangan bergosip di gereja. Datang di gereja kemudian ngerumpi ngomong kejelekan orang lain. Datang di gereja kemudian bicara kekayaan orang lain yang tidak didapati dari hasil yang baik. Dari cara kerja yang baik. Tidak bisa. Jadi namanya gereja ini adalah sesuatu yang kudus di mana Tuhan ada di tempat ini. Makanya ketika saudara ada di gereja, buang setiap namanya marah saudara. Buang setiap sesuatu yang namanya kecemburuan saudara, iri hati saudara, hawa nafsu saudara. Saudara buang. Supaya saudara menikmati Tuhan di tempat ini. Yang pertama saudara, untuk menikmati Tuhan di gunung yang kudus, yang pertama bicara tentang bayar harga. Tidak bisa yang namanya saudara dan saya waktu naik ke gunung Tuhan yang kudus gak bayar harga. Saudara, di Jawa Timur ini ada namanya Gunung Bromo, Gunung Penanjakan. Ada namanya gunung apa lagi saudara. Orang kalau naik gunung, Gunung Ijen. Semua itu harus yang namanya dengan susah payah. Dengan ada harga yang harus dibayar saudara. Kekristenan pun sama. Kekristenan itu bukan sesuatu yang namanya saudara cari harga. Tapi bayar harga. Kita lihat Matius 16 ayat yang ke-24 dulu. Matius 16 ayat 24 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi orang yang namanya mau ikut Yesus harus sangkal diri. Sangkal diri itu bukan bicara tentang kita menyangkal keberadaan hidup kita hari ini. Orang yang sangkal diri berarti dia mematikan setiap kedagingan dia. Mematikan setiap ego dia. Tidak bicara sesuatu yang cari harga. Tapi dia bayar harga saudara. Apa harga yang dibayar ketika dia hidup dalam penderitaan? Penderitaan karena tidak berbuat dosa. Tidak melakukan kejahatan. Itu yang namanya bayar harga. Saya lihat banyak orang Kristen sekarang cari harga. Mencari sesuatu yang bernilai di dunia ini. Menunjukkan sesuatu yang berharga. Saya ini kan gembala media. Jadi saya suka cari-cari saudara itu di media sosial. Saya ini polisinya base itu di media. Saya cari di YouTube saudara. Ini maaf seringkali saya katakan begini. Saya suka amat-amati yang para wanita. Karena biasa wanita yang suka upload. Itu paling banyak wanita. Kalau laki-laki jarang lah. Nah yang saya suka perhatikan. Wanita-wanita itu kalau upload itu bukan di base Surabaya ya. Saudara sedang memandang saya agak sedikit marah. Di base yang lain. Nanti di base yang lain saya bilang base Surabaya. Saya putar-putar. Saya lihat begini saudara. Para wanita itu kalau di media sosial itu fotonya itu pasti menunjukkan sesuatu yang bernilai. Contoh tas. Dia kalau foto saudara rambutnya sudah nggak ada dia foto pakai daster. Nggak ada saudara. Pasti yang terbaik terus alis itu bisa 2-3 susun. Terus pakai tas itu apalagi yang bermerek dia taruh di depan begini. Terus kalau ada cincin dia putar sedikit. Jadi gayanya. Nggak ada pakai kantong kresek. Nggak ada saudara. Pakai daster, pakai kresek nggak ada saudara. Pasti mau yang cantik. Nah yang ditunjukkan selalu itu yang bernilai. Bernilai yang konsep dunia. Apalagi tasnya itu mereknya H. Holy. Itu H itu memang orang Kristen punya tas. Karena H itu holy. Bukan saudara. Makanya hati-hati saudara media sosial sekarang KPK itu sedang cari-cari di media sosial. Mana yang suka upload yang mewah-mewah hedonisme. Itu saudara gak heran. Karena di dunia rohani juga yang dalam tanda kutip juga banyak hamba-hamba Tuhan menunjukkan itu. Makanya kalau saudara lihat seperti itu. Nah kita beruntung di gereja ini saudara. Tuhan kasih sesuatu yang berharga
bukan bicara tentang tas, bukan sesuatu yang branded saudara, tapi sesuatu yang dari sorga yang diberikan kepada saudara dan saya yang namanya karakter Kristus. Itu yang harus ditonjolkan. Walaupun mungkin pakaian saudara biasa, tidak ada mereknya saudara. Tapi kalau saudara rapi, kemudian tutur kata saudara itu lembut, tutur kata saudara itu baik sama orang, itulah yang bernilai bagi kerajaan sorga. Kalau bernilai bagi kerajaan sorga, pasti juga bernilai bagi dunia. Itu pasti saudara. Tapi kalau sesuatu yang bernilai bagi dunia, belum tentu bernilai bagi sorga. Makanya Tuhan minta hari ini saudara dan saya, bagaimana kita saudara belajar untuk menyangkal diri kita dengan menunjukkan manusia rohani. 2 Korintus 6 ayat 4-10. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tentang sesuatu yang harus ditonjolkan? 2 Korintus 6 ayat 4 sampai dengan 10. Sebaliknya kata Rasul Paulus, dalam segala hal kami menunjukkan, saudara lihat, kenapa Rasul Paulus bisa menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dia bilang begini, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami itu rasul-rasul saudara adalah pelayan Allah. Kita ini servant from God, pelayanan Allah. Yaitu apa? Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Bicara tentang sangkal diri saudara. Hidupnya gak enak. Terus kemudian ayat yang kelima dikatakan, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ini bicara tentang penderitaan badani saudara yang dilakukan oleh para rasul-rasul untuk apa? Hidup dalam firman Allah. Ayat yang ke-6 kemudian dikatakan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, ini bicara tentang karakter Kristus semua. Dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat yang ke-7, saudara perhatikan, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ayat 8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Ayat 9. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ayat 10. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kalau saudara coba rangkum dari semuanya itu. Paulus bilang begini, aku punya kemampuan untuk menampilkan semuanya itu. Aku bisa pamer, aku bisa menunjukkan aku ini seorang rasul. Tapi Paulus tetap hidup dalam kerendahan. Amin. Saudara hari ini, kalau saudara tidak mau hidup dalam kerendahan hati, mau menunjukkan siapa hidup saudara hari ini, saudara akan hancur kena media hari ini saudara. Ini ngeri saudara. Saya lihat zaman sekarang ini, zaman yang sangat-sangat ekstrim saudara. Saudara tahu kan ada kasus-kasus yang sedang terjadi hari ini. Yang bermasalah anaknya, bapaknya diungkit, keluarganya semua diungkit sama media. Penghakiman mulai dari media hari-hari ini. Nah kita gak boleh ikut-ikutan seperti itu. Itu yang Rasul Paulus bilang. Itu yang Rasul Paulus mau katakan. Dia mau ungkapkan bahwa yang harus kita tonjolkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Itu bukan sesuatu yang kelihatannya ada dalam hidup kita. Kemudian kita menonjolkan bicara tentang sesuatu yang lahiriah. Tapi yang harus kita tonjolkan itu manusia rohani kita. Sifat dan karakter kita hari ini, itu yang harus kita tonjolkan. Jadi saudara hari ini kalau punya kekayaan yang banyak, jangan tonjolkan. Saudara bilang begini, iya pak saya ini gak tonjolkan. Karena memang gak ada. Tapi coba kalau ada. Belum kaya aja udah sombong. Saya sering kali ngomong begini sama beberapa teman-teman. Sama jemaat-jemaat juga kalau ngomong begini. Saya bilang begini, Tuhan mau jadikan kita kaya itu gampang kok. Dia kirim aja selesai.
Tapi masalahnya kalau kita dijadikan kaya, kita itu sombong. Kadang saudara mungkin berkata begini, kalau Tuhan berkati aku akan berkati ini gereja best. Sayang ini gereja ini kok cuma sewa tempat, aku akan beli. Nah itu kan belum diberkati udah sombong. Dia mau beli ini building. Padahal dia ambil kekayaan dasarnya untuk dia sebenarnya. Jadi Tuhan tidak mau kita seperti itu. Jadi harus kita tunjukkan apa saudara? Yaitu bayar harga kita, mematikan kedagingan hidup saudara dan saya. Jadi sekalipun dalam penderitaan, kita ada sukacita di balik penderitaan itu. Teman-teman saya bilang begini sama saya. Ini teman-teman dari dunia sekuler. Mereka bilang begini, kasihanlah saya lihat sama kamu. Kamu keliling-keliling kemana-mana. Capek saya lihat. Uang juga habis. Terus mereka ngomong begini, uang kamu juga yang saya heran kemana-mana gak habis-habis. Saya bilang karena saya uang sorga. Kalau uang sorga saya perlu baru turun. Karena kalau saya bilang saya punya deposito banyak nanti datang mau pinjam. Saudara mau tunjukkan deposito saudara itu bahaya. Saya deposito di sorga. Jadi orang itu kalau tahu, oh saya bilang Tuhan kalau saya mau ke sini perlu baru Tuhan kasih. Nah teman-teman saya bilang saya lihat kamu tuh capek. Terbang sana terbang sini, putar sana putar sini. Tapi saya bilang apa yang saya kerjakan untuk kerajaan sorga walaupun ini dalam penderitaan. Tapi ada sukacita dalam hidup saya. Amin. Apalagi kalau nanti sebentar selesai khotbah sore. Waduh rasanya plong. Itu tubuh rasanya sehat. Makanya Bapak Ibu Saudara jadilah pendeta. Saudara kadang kita 6 bulan tuh periksa. Periksa check up semua. Begitu periksa, waduh tidak ada bintang. Saudara banyak bintang kan. Biasa orang kalau sudah umur 50-an ditanya, check up berapa bintang? Aku ada 6 bintang. Saya 5 bintang. Saudara membanggakan dengan bintang-bintang itu. Tapi kita puji Tuhan, makanya saya bilang begini, Tuhan bagi saya hari ini, saya mau melayani, saya mau menderita. Cuma satu yang saya minta. Biar Tuhan berikan kesehatan, karena kesehatan jauh lebih penting daripada sesuatu yang namanya berkat-berkat harta di dunia ini. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menikmati Tuhan di gunung yang kudus. Yang kedua, menjaga kemurnian hati. Ini gak gampang. Ini gak gampang saudara. Menjaga kemurnian hati. Nah Amsal 4 ayat 23 ini sudah sering kali kalau Bapak Ibu Saudara sampai tidak hafal ayat ini keterlaluan. Amsal 4 ayat 23 berkata begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, dari zaman dulu, dari zaman perjanjian lama, Allah sudah bicara hati. Jadi jangan sampai nanti kemudian Bapak Ibu Saudara berkata, oh nanti perjanjian baru bicara hati. Dari perjanjian lama Allah bicara hati. Karena hati ini adalah sumber daripada sumber kehidupan. Kalau saudara perkataan saudara jahat itu karena hati saudara sedang tercemar. Makanya seringkali saya bilang begini, saudara saya suka amat-amati kalau ada jemaat atau teman-teman saya bahasanya bahasa-bahasa yang skeptis. Bahasa-bahasa yang bahasanya minor. Bahasa-bahasanya yang bahasa-bahasanya gak enak. Itu berarti ada problem hati. Kalau problem hati, saudara ke dokter hati. Nggak ada dokter hati. Oh ke internis Pak. Belum pernah ada obat di dunia ini yang bisa mengobati tentang masalah hati. Yang kuncinya yang bisa mengobati masalah hati itu cuma satu. Yaitu firman Allah. Karena Allah membentuk hati manusia. Itu lewat firman Allah. Amin. Saya suka amat-amati, bukannya kemudian Bapak Ibu Saudara berkata begini, oh kalau pendeta itu gak ada masalah hati. Oh ada juga. Saya ada masalah hati juga. Problem hati itu ada. Kadang-kadang di pelayanan itu biasa. Seperti itu. Tapi harus cepat kita bereskan. Karena ini yang kuncinya di sini. Kalau hati saudara dan saya tercemar, maka yang keluar itu pasti sesuatu yang tidak baik. Saya punya satu staf di Manado. Saudara tahu orang Manado kalau belum bertobat. Waduh, mulutnya tuh jahat sekali. Saya lihat dia kalau perintah orang tuh ngomongnya itu keluarlah kebun-kebun binatang.
Saya suka tegur sama dia. Saya bilang begini, kamu tuh enggak boleh. Mulutmu itu jahat. Dia bilang begini, bos. Hanya jahat itu mulut saya. Hati saya enggak jahat. Saya bilang enggak. Firman Tuhan bilang apa yang keluar dari mulutmu itu daripada hatimu. Jadi saudara kita lihat hari ini. Suami istri sama. Pasangan kita sama. Anak dengan orang tua juga sama. Kalau sudah mulai ada bahasa-bahasa yang minor. Bahasa-bahasa yang minder keluar. Bahasa-bahasa yang minus keluar dari mulut bibir saudara dan saya, berarti ada mulai masalah hati. Nah, kita lihat dulu saudara Kisah 24 ayat yang ke-16. Kisah 24 ayat 16, ini apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus kemudian berkata begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi Rasul Paulus coba ungkapkan, dia katakan begini, bahwa dia berusaha senantiasa untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, Allah selalu mengukur hidup saudara dan saya itu selalu bicara tentang hati. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan, waktu setan datang, iblis datang sama Allah, berbicara dengan Allah tentang namanya hambanya Allah yang namanya Ayub. Waktu kemudian dikatakan ada pujian dari Allah. Allah tidak pernah memuji Ayub kaya. Allah tidak memuji bahwa Ayub punya keluarga yang bagus. Tidak. Tapi Allah memuji. Dia katakan kepada setan, kamu lihat hambaku Ayub. Orangnya jujur. Orangnya saleh. Orang jujur. Orang saleh bicara hati. Saudara dan saya, kejujuran, kesalehan itu bicara tentang hati. Karena kalau saudara dan saya hari ini menjadi orang yang tidak jujur, berarti hati saudara yang harus diperbaiki. Makanya kemurnian hati itu perlu dalam hidup saudara dan saya. Dan ukuran standar namanya keberhasilan dalam hidup orang percaya, itu semua bicara hati. Saya bersyukur saya punya oma yang hebat. Oma saya tahun 98 Tuhan sudah panggil pulang, umur 86. Dia orang yang tidak mengenal namanya Yesus. Tapi saya tahu di hari-hari terakhir, saya berhasil meyakinkan dia panggil nama Yesus. Dan saya tahu dia bersama dengan Tuhan. Oma saya dari kecil, oma saya ini didikannya luar biasa. Kalau di Manado namanya, oma saya namanya Gio. Terkenal namanya Gio Macan. Berarti saudara tahu, macan itu galaknya luar biasa. Saudara, kami dulu di rumah itu punya 2 ekor anjing. Kalau lagi ribut bertengkar, dengar suara dia, bubar. Saudara, langsung bubar. Nah, tapi dengan didikan dia, hari ini saya jadi orang yang baik. Makanya saudara, kalau saudara hari ini anak-anak muda, engkau punya orang tua yang didik dengan keras, jangan sakit hati. Karena nanti engkau akan nikmati waktu hari tuamu, engkau akan berkata, papa, mama didik saya keras, tidak pernah salah. Orang-orang tua hari ini kalau engkau mengasihi anakmu, didiklah anakmu dengan keras hari ini. Bukan kasar ya, beda kasar dan keras. Nah, oma saya ini dia bilang begini, Roy, saya cuma kasih tahu kamu satu. Jaga hatimu. Kamu tidak perlu cari Tuhan di mana-mana. Tuhan itu ada di dalam hatimu. Kalau hatimu kotor, tidak ada Tuhan dalam hatimu. Hari ini terpatri dalam pikiran saya. Saya harus menjaga hati saya. Dan saya bersyukur Roh Kudus selalu ingatkan untuk menjaga setiap hati saya untuk senantiasa menghidupkan Tuhan dalam hati saya. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga berkata begini. 1 Petrus 2 dikatakan begini, kita lihat. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi saudara, Rasul Petrus coba ungkapkan, untuk bisa menjaga hati yang murni, saudara, kita seperti minum sesuatu yang murni, yaitu susu yang murni. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari ini siapapun kita, sampai kita akan menutup mata kita, kita tidak akan pernah lupa akan mama kita. Betul nggak? Karena apa saudara? Mama kita yang memberikan kita ASI. Makanya saya lihat, papa saya umur 72 meninggal. Waktu dia dalam kesakitan, dia nggak panggil nama papanya.
Dia teriak, "Mama tolong, mama tolong." Karena apa saudara? Seorang ibu dia memberikan ASI. Dia memberikan sesuatu yang murni dari hidupnya. Makanya dari kecil ketika seseorang itu menikmati yang namanya air susu ibu, dia akan mengingat mamanya sampai dengan dia menutup mata. Itu Tuhan mengingatkan dalam firman Tuhan seperti itu. Tuhan mengibaratkan, memberikan satu contoh seperti itu. Kita harus menikmati yang namanya Tuhan dengan kemurnian hati saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Hidup dalam kebenaran. Saudara, kalau saudara mau menikmati Tuhan di gunung Tuhan yang kudus, saudara harus hidup dalam kebenaran. Bagaimana saudara menikmati saudara hidup dalam kebenaran? Orang berkata begini, "Oh, kalau aku hidup dalam kebenaran, berarti aku yang namanya hafal firman, saya pujian dan penyembahan, saya kemudian puasa." Bukan seperti itu. Orang yang hidup dalam kebenaran dia tidak sama seperti dunia ini. Orang yang hidup dalam kebenaran dia tidak sama seperti orang-orang dunia. Berarti kebenaran itu yang membimbing setiap hidup dia. Kebenaran yang menuntun setiap hidup dia. Saya gampang aja saudara untuk lihat orang hidup dalam kebenaran. Lihat hidupnya itu mencerminkan firman Allah atau tidak. Kalau hidupnya tidak pernah mencerminkan firman Allah, dia tidak pernah hidup dalam kebenaran. Dan seringkali saya ungkapkan bahwa melihat orang hidup dalam kebenaran jangan lihat di gereja. Kalau di gereja sini semua orang benar. Mau lihat orang yang hidup dalam kebenaran itu di luar gereja. Apalagi kalau sudah join-joinan kerja saudara. Wah, itu pasti bisa ketahuan. Itu orang hidup dalam kebenaran atau enggak. Nah, ketika Yesus dia datang ke dunia, dia memberikan kemerdekaan melalui kebenaran dalam hidup saudara dan saya. Dengan apa saudara? Firman itu melekat dalam hidup kita. Sehingga hari ini saudara dan saya, kalau kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib. Saudara dan saya mau tidak mau kita harus paksa hidup kita untuk kita masuk dalam kebenaran. Ayat yang terakhir saudara, saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan. Sekalian singer dan WL semua bisa maju ke depan. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Saudara perhatikan ini perkataan Yesus. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku," kita tetap di dalam firman-Nya, kita hidup di dalam firman-Nya, "kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi kalau kita tetap di dalam firman Allah, artinya tetap itu kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, kita tinggal di dalam kebenaran firman Allah, maka kita dikatakan adalah benar-benar murid Yesus. Ayat yang ke-32 kemudian dikatakan, ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran." Ketika firman itu ada dalam hidup kita, kita tahu itu kebenaran itu apa. Dan kemudian dikatakan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Hari ini saudara datang di tempat ini, saudara punya masalah, saudara punya persoalan, saudara tangkap firman Tuhan ini yang akan memerdekakan setiap hidup saudara dan saya. Nah, firman Tuhan ini bicara tentang siapa? Tentang pribadi Yesus. Karena hanya nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Hari ini gak usah saudara bingung dengan cari-cari nama yang lain. Tapi saudara nikmati nama Yesus dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika kita menikmati nama Yesus dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Mari kita bangkit berdiri. Nama Allah ada di bahunya, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama-nama.
engkau datang di tempat ini, mungkin kau sedang mengalami suatu masalah dan persoalan. Ketika engkau datang di tempat ini, mungkin kau berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Ketika engkau melangkah di tempat ini, engkau membutuhkan jawaban Tuhan. Siang hari ini Tuhan katakan, ketika engkau cari Dia, jangan minta harga. Karena harga yang Tuhan sudah beri melalui kematiannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, itu melebihi daripada semua harta yang ada di dunia ini. Dan nama itu hari ini ada melekat dalam setiap hatimu. Nama itu melekat dalam setiap hidupmu. Engkau renungkan. Dan kau berkata, Tuhan, tetap aku masih butuh yang namanya berkat. Aku tetap masih butuh yang namanya kebahagiaan. Yesus ingatkan, nama Yesus di atas dari kebahagiaan. Nama Yesus di atas daripada setiap harta yang ada di dunia ini. Nama Yesus di atas daripada setiap kesehatanmu. Kau berkata, Tuhan, biar nama itu aku taruh dalam setiap hatiku. Karena nama itu akan memurnikan hatiku hari ini, Tuhan. Dan ketika nama itu ada dalam hatiku, Tuhan, aku pasti hidup dalam kebenaran. Dan ketika aku hidup dalam kebenaran, aku akan berjumpa dengan Allah di gunung Tuhan yang kudus. Haleluya. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Sekali lagi angkat tinggi tanganmu, katakan nama Dia. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut, kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Kuasa maut, kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Sekali lagi, kuasa maut, kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Firman Tuhan mengingatkan kembali supaya kita boleh tinggal di gunung Tuhan, sangkal diri, hati yang murni, dan ada kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau berpisah, Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu Tuhan. Namun sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga.
Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu, jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, kuduslah Roh Kudus-Mu, kudus nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu. Kudus kasih-Mu Yesusku, kudus kasih-Mu Bapakku, kuduslah Roh Kudus-Mu, kuduslah nama-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dengan iman, katakan kudus kasih-Mu Yesus, kudus kasih-Mu Tuhan, kuduslah Roh Kudus-Mu,